Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru di kamar indekos masih jadi misteri. Penyebab kematian memantik tanya publik. Gelar olah TKP lanjutan Polda Metro Jaya berupaya mengungkap kematian sang diplomat muda. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya kawasan Menteng, Jakarta Pusat masih jadi misteri. Untuk menguak kasus kematian Arya, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan yang melibatkan Inafis, Kedokteran Polda Metro Jaya, hingga Puslap 4 Bareskrim Polri. Kapolda Metro Jaya menyebut hasil penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kemlu akan rampung 1 pekan. Yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Polda Metro Jaya akan mengungkap kasus kematian Arya Daru berdasarkan penyelidikan kriminal melalui pendekatan berbagai ilmu. Apa penyebab meninggal dunianya? Ini harus dilakukan pemeriksaan secara ilmiah. Dalam mengungkap sebuah peristiwa ini, kami harus mengedepankan prinsip scientific crime investigation, ya. Pengungkapan kasus berdasarkan pendekatan berbagai ilmu. Nah, itu nanti akan didalami. Jadi kami tidak berbicara kemungkinan apapun yang ditemukan dari barang bukti. Jadi jenazah ini juga merupakan barang bukti. Jadi sifatnya jenazah itu barang bukti yang platinum, barang bukti yang utama. Buah rekaman kamera pemantau menjadi bukti tambahan untuk menguak misteri kematian Arya Daru. Sebelum ditemukan tewas, Arya Daru Pangayunan terekam CCTV terlihat kembali ke kamar kosnya seorang diri pada Senin 7 Juli dini hari. Berselang 24 menit, Arya kembali keluar dan membawa sebuah kantong plastik hitam diduga hendak membuang sampah. Kemudian korban kembali memasuki kamar. Esok harinya, Selasa pagi 8 Juli, kamera pemantau merekam penjaga kos dan 1 saksi berada di depan kamar korban. Setelah mengetuk pintu kamar beberapa kali untuk mengecek keberadaan korban, namun tak ada respon, salah satu dari mereka akhirnya membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Naas, Arya ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi wajah terlakban. Polisi mengungkap, istri diplomat Kementerian Luar Negeri Kemlu, Arya Daru, 3 kali menelepon penjaga indekos sebelum suaminya ditemukan tewas untuk mengecek kondisi sang suami yang tidak lagi bisa dihubungi. Polisi menyebut alasan penjaga kos terlihat mondar-mandir di depan kamar indekos Arya Daru karena diminta oleh istri korban agar mengecek kondisi suaminya di kamar. Tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban, ya, untuk meminta cek kamar korban. Kemudian tanggal 8 Juli 2025 pukul 5:27 waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat menyebut proses penyelidikan diserahkan ke polisi dan akan memberikan bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebagai sebuah organisasi yang tentunya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan sepenuhnya berbagai macam hal lain yang terkait dengan proses pencarian informasi yang saat ini masih terus dilakukan. Diplomat muda Arya Daru Pangayunan pernah menjalankan tugas dinas di Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri sebagai saksi kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jepang. Direktur Perlindungan WNI Yuda Nugraha menegaskan jangan mengaitkan profesi dengan sebab kematian korban. Jadi saksi TPPO betul nggak Pak? Sidang TPPO? Iya pernah, ya. Pernah, tapi itu jangan dikait-kaitkan, gitu ya. Kita lihat menunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi. Jadi kami tidak ingin berspekulasi.
Sementara kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menduga kejadian ini merupakan kasus bunuh diri sebab tidak ditemukannya bukti dalam rekaman kamera pemantau adanya orang lain yang masuk ke kamar Arya. Ya, tidak terlihat bahwa ada break-in, ya, ada orang masuk, ada orang keluar. Demikian juga misalnya terkunci dari dalam, demikian juga CCTV semua bersih. Maka lalu kita terpaksa mengabaikan soal adanya pembunuhan tersebut. Gitu. Nah, maka lalu kemudian masuk pada skenario bunuh diri. Dan dalam ini maka memang yang menjadi menarik perhatian adalah soal lakban itu. Ya, untuk apa? Ya, saya untuk sementara berpendapat bahwa lakban itu digunakan oleh almarhum untuk menutupi jalan nafasnya. Saya menduga bahwa dibantu dengan obat-obatan sehingga misalnya obat yang bersangkutan tertidur, ya. Psikolog forensik Reni Kusumowardani justru menilai bukan kematian natural dan perlu analisa detail mulai dari TKP hingga sudut pandang psikologis. Namun tentunya di sini perlu kehati-hatian dan kecermatan di dalam menganalisisnya. Yang pasti ini bukan kematian yang natural. Tapi untuk memastikan penyebab kematian seseorang dalam perspektif psikologis, umumnya menggunakan tools otopsi psikologis. Ini perlu dilihat detailnya seperti misalnya apakah ada kemungkinan akses masuk lain ke dalam kamar korban selain lewat pintu yang terkunci dari dalam. Apa saja barang-barang yang ada di dalam kamar yang bisa menunjukkan situasi tertentu, seperti apakah situasi kamar berantakan, seperti baru ada pergumulan, atau rapi, bersih. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri turut menjadi sorotan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Kami hanya melihat seperti apa letak CCTV, bagaimana ruang kosnya, dan kemudian ngomong sebentar dengan penjaga kos di sini. Saya dari Komnas HAM belum bisa memberikan temuan apapun. Ya, kami harus lihat dulu seperti apa pekerjaan kepolisian, dan di saat yang bersamaan tentu kami akan mencari fakta-fakta juga. Kini, publik menanti janji polisi menguak misteri kematian Arya Daru, sang diplomat muda Kemlu. Akankah fakta baru terungkap